Selamat pagi Bapak Ibu. Bagi yang belum pakai virtual background dan belum menyalakan kamera, bisa segera untuk menyalakan kameranya dulu ya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir setelah kami kirimkan melalui chat di Zoom dan via grup helpdesk. Terima kasih. Izin membuka acara ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan selamat datang kepada peserta sosialisasi langkah-langkah akhir tahun yang telah hadir melalui kanal Zoom pada pagi ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat rahmat dan hidayahnya. Kita semua dapat hadir pada acara sosialisasi langkah-langkah akhir tahun 2024 ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Yang kami hormati para pejabat pengawas KPPN Sintang, dan yang kami hormati Bapak Ibu Satuan Kerja Lingkup KPPN Sintang. Sebelum memulai acara pada pagi ini, izinkan saya untuk membacakan rundown acara, yaitu yang pertama akan diawali dengan keynote speech, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi, langkah-langkah akhir tahun 2024, dan penutupan. Izin Bapak Ibu, demi kelancaran acara pada pagi ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Bapak Ibu yang kami hormati, mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, kami mohon untuk segera mengisi daftar hadir yang telah kami kirimkan di menu chat Zoom dan grup helpdesk. Memasuki rangkaian acara ya pada pagi ini, yang pertama ialah penyampaian keynote speech oleh Kepala KPPN Sintang, oleh PLH Kepala KPPN Sintang. Kepada Bapak Rozi, kami persilakan. Saya terdengar dengan jelas, Mbak. Jelas. Izin Pak, terdengar dengan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Lingkup KPN Sintang. Yang kami hormati para pejabat pengelola keuangan Satuan Kerja Lingkup KPN Sintang. Yang kami hormati para pejabat pengawas Lingkup KPN Sintang dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada hari ini kita bisa bertatap muka melalui media Zoom meeting KPPN Sintang dalam kegiatan sosialisasi langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2024 saat kelingkup KPPN Sintang. Kami ucapkan apresiasi dan terima kasih atas kesediaan dan kehadiran Bapak Ibu semua untuk memenuhi undangan kami. Bapak Ibu semua, kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk koordinasi antara KPPN Sintang dan Satuan Kerja terkait kesiapsiagaan dan sebagai bentuk mitigasi risiko dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2024. Pada kegiatan ini akan disampaikan ketentuan-ketentuan pelaksanaan anggaran di akhir tahun anggaran 2024 yang mencakup proses perencanaan kas, kontrak, pengajuan SPM, penyelesaian UP,
penyelesaian retur, dispensasi, retensi, hibah, serta akuntansi dan pelaporan keuangan. Kami harapkan Bapak Ibu semua bisa mengikuti kegiatan ini dengan seksama dan yang paling penting bagi kami adalah Bapak Ibu semua mencatat dan nanti comply atau patuh terhadap memperhatikan terkait batas-batas waktu terkait langkah-langkah akhir tahun anggaran 2024. Harus dicatat kapan harus mengajukan batas terakhir pengajuan GUPIC, GUP, SPM, TUP, SPMLS maupun SPM GUP dan juga nanti batas waktu terkait penyampaian LPJ dan rekonsiliasi di akhir tahun 2024. Semoga dengan kegiatan ini koordinasi dengan komunikasi KPPN Sintang dengan Kesatuan Kerja KPPN Sintang akan terus terjalin sehingga langkah-langkah akhir tahun 2024 ini dapat berjalan lancar dan sukses tanpa ada kendala satu apapun. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan pelanggaran kegiatan pada hari ini. Kami ucapkan selamat mengikuti kegiatan sosialisasi ini dan menyimak dengan sebaik-baiknya. Demikian, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rozi atas penyampaiannya. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk keperluan dokumentasi, mari kita foto bersama terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Bagi Bapak Ibu yang belum menyalakan kamera, bisa segera untuk menyalakan kamera. Yang belum pakai virtual background, bisa segera pakai virtual background terlebih dahulu. Untuk foto bersamanya akan saya pimpin ya Bapak Ibu. Di sini ada 3 layar, berarti kita akan mengambil 3 kali tag. Ya, mari Bapak Ibu, apakah sudah siap? Ya, 1, 2, 3. Layar kedua, 1, 2, 3. Layar yang ketiga, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas perkenannya. Memasuki inti acara sosialisasi pada hari ini akan disampaikan materinya oleh Bapak Acep, Bapak Mursid, dan Bapak Ucu. Untuk yang pertama, kepada Bapak Acep kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pengelola keuangan KPPN Sintang yang saya hormati, mungkin izin pertamanya saya ingin kita kembali berdoa mudah-mudahan uh, LLAT ini LLAT tahun 2024 ini diberi kelancaran baik dari sisi aplikasi maupun dari segi ibu bapak ibunya mudah-mudahan selalu sehat selalu dan kita koordinasi sampai dengan selesainya akhir tahun 2024 ini. Baik, untuk materi pertama yaitu sosialisasi langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun 2024. Mungkin lanjut, Mbak Isra. Pertama tentang perencanaan kas, proyeksi bulanan dan RPD harian satuan kerja. Lanjut. Uh, ini terkait perencanaan kas atau cash forecasting, yaitu untuk di kita yaitu jadinya bulanan. Untuk satuan kerja menyusun proyeksi pengeluaran bulanan mulai Oktober sampai dengan Desember tahun 2024. Paling lambat hari kerja kelima bulan berkenaan. Sama kayak seperti caput ya Bapak Ibu. Untuk yang bulanannya dari Oktober, November, dan Desember. Ini bisa disesuaikan juga dengan RPD halaman 3 DIPA-nya untuk proyeksi Oktober dan Novembernya. Proyeksi pengeluaran bulanan dapat dipetakan pada paling lambat hari kerja ke-10. Jadi yang pertama ditutupnya hari kelima, tapi ada proyek pemutakhiran lagi paling lambat sampai dengan hari ke-10. Lanjut dulu. Nah, untuk simulasinya misalkan ini tanggal 5 ya. Hari kelima, hari kerja kelima itu tanggal 7, berarti hari Senin terakhir ini. Untuk pemutakhiran bulanan bisa hari ke
delapannya tanggal 10 atau hari Kamis dan terakhir nanti tanggal 14 eh, Oktober. Jadi untuk bulan Oktober, November, dan Desember itu untuk proyeksi bulanannya. Terus, sementara untuk RPD harian satuan kerja ini sudah otomatis ya dari OTP SPP, jadi RPD harian, Satker menyusun RPD harian untuk semua nilai transaksi. Jadi ini otomatis pada saat Bapak Ibu OTP SPP ini sudah RPD harian dari PPK menjadi 5 hari kerja setelah SPP disetujui. Nah, dan tetapi apabila pada hari itu juga divalidasi PSPM dan pada hari itu juga dikirimkan OTP ke KPPN, maka RPD hariannya otomatis berubah menjadi ya, PPT-nya. Untuk ketentuan RPD harian tidak berlaku. Saya ulangi ya, untuk SPM nihil, pengesahan, PT UP, GUP, tunai, dan KKP, dana desa, belanja pegawai non gaji induk, belanja pegawai selain tunjangan kinerja, transaksi rekening SBSN dan escrow, nihil pengesahan dan valuta asing. Jadi kalau yang tidak masuk RPD harian ini, jadi kalau untuk OTP pagi misalkan kami proses bisa untuk SPM-nya hari itu juga. Selanjutnya dalam hal jatuh tempo melewati akhir tahun anggaran, maka jatuh tempo RPD harian otomatis menjadi hari kerja terakhir tahun anggaran. Bagian C-nya, jatuh tempo RPD harian digunakan sebagai dasar penanggalan SP2D ini di kami ya. Dalam hal diperlukan ketentuan teknis RPD harian serta perubahan jatuh tempo SPP dengan RPD harian diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan. Selanjutnya, untuk pengajuan kontrak, penyampaian SPM, pembayaran dengan kartu kredit, pembayaran uang muka, uang makan dan uang lembur, dan penyelesaian uang persediaan serta dispensasi. Berikutnya, untuk pendaftaran kontrak, batas-batasnya ya, Satker menyampaikan pendaftaran data kontrak atau perubahan data kontrak yang akan dibayarkan dengan mekanisme SPMLS paling lambat 5 hari kerja setelah kontrak atau perubahan kontrak ditandatangani. Ini seperti biasa ya, kontrak ditandatangani segera mungkin diajukan pendaftaran kontrak ke KPPN, batasnya 5 hari kerja. Untuk tanggal batasnya, untuk SPM atau perubahan SPM, salah, ulang, untuk tanggal penandatangan kontrak atau perubahan kontrak sampai dengan 30 September, paling lambat diajukan ke KPPN yaitu 7 Oktober. Jadi masih ada waktu untuk kontrak-kontrak yang ditandatangani sampai dengan 30 September diajukan ke KPPN pada tanggal 7 Oktober. Untuk penerbitannya sendiri di KPPN diberi waktu 2 hari kerja. Tapi biasanya kalau memang SPM data kontrak atau perubahan data kontrak diajukan, biasanya kita langsung proses di hari itu juga. Ini hanya batas di kita penyelesaiannya. Akan tetapi tiap sore mungkin, bahkan kalaupun memang ada pemberitahuan dari Satker lewat WhatsApp atau lewat media apapun, kalau memang sudah ada di Sakti, biasanya langsung kita proses. Selanjutnya untuk tanggal 1 sampai dengan 31 Oktober tahun 2024, batas waktu pendaftarannya yaitu 7 November 2024.
Begitu selanjutnya 1 sampai dengan 30 November, paling lambat 6 Desember 2024. Ini yang ketentuan selanjutnya, ini yang mendekati ke akhir tahun makin mepet ya. Untuk 1 sampai dengan 6 Desember, waktu pendaftarannya sampai dengan tanggal 9 Desember. Untuk 7 sampai dengan 13 Desember, pengajuannya paling lambat 6 Desember. 14 sampai dengan 18 Desember, paling lambat tanggal 20 Desember. Dan terakhir tanggal 19 sampai dengan 22 Desember kontraknya, paling lambat didaftarkan tanggal 23 Desember. Selanjutnya, Tapi suaranya kecil, Pi. adapun pengajuan SPMLS Gaji Induk Januari 2025, Enggak, tadi kan udah ada. S Enggak. SPMLS Gaji Induk atau Gaji P3K penghasilan PPNPN bulan Januari 2025, pengajuan ke KPPN-nya mulai tanggal 2 sampai dengan 6 Desember tahun 2024. Untuk di KPPN penyelesaiannya sampai dengan 27 Desember. Untuk Satker yang telah mengimplementasikan platform pembayaran pemerintah paling lambat diterima tanggal 13 Desember. Ini untuk di Satker Sintang ya, seperti tahun lalu juga awal awal bulan Desember sudah diajukan SPM gaji untuk bulan Januari ya. Sedangkan eh, GPP-nya kalau memang tidak ada perubahan sebagainya, biasanya harusnya akhir Desember juga sudah akhir November sudah diajukan ya, biar selanjutnya dibuat SPP-nya. Untuk SPM gaji LS untuk SPM LS gaji induk bulan Januari ini dari P3K diberi tanggal 1 Januari ya Bapak Ibu. Selanjutnya, majuan SPMLS tunjangan kinerja Januari 2025. SPMLS tunjangan kinerja yang dibayarkan tanggal 1 Januari tahun 2025 dengan beban DIPA 2025, pengajuannya 2 sampai dengan 20 Desember 2024. Untuk penyelesaian di kami sama seperti tadi 27 Desember. Untuk diberi tanggalnya diberi tanggal 1 Januari sama seperti gaji induk juga. Selanjutnya, yang sepertinya sudah hampir 3 tahun ya terakhir, 3 tahun terakhir ini eh, pembayaran uang makan dan uang lembur bulan Desember 2024. Dan ini metodenya seperti ini. Jadi untuk eh, belanja uang makan dan belanja uang lembur bulan Desember ini termasuk Satker yang mengimplementasikan PPP atau P3 dibayarkan dengan menggunakan mekanisme UP atau UP tunai dengan memperhatikan ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA tahun 2024. Uang makan dan uang lembur Desember 2024 menggunakan mekanisme UP atau TUP tunai. Yang kedua, dalam hal Satker tidak memiliki UP dan atau bendahara pengeluaran, tidak punya bendahara, harus mengajukan permintaan UP dulu. Ada bendaharanya, mengajukan permintaan UP dulu. Kalau tidak ada bendahara, menggunakan mekanisme LS penerima. Untuk SPM UP atau TUP tunai sendiri dibatasi eh, sampai dengan tanggal 6 Desember tahun 2024. Batas akhir penyelesaian SP2D di KPPN-nya tanggal 10 Desember. Untuk yang mekanisme LS yaitu dari tanggal 16 sampai dengan 18 Desember pengajuannya, batas akhir penyelesaiannya tanggal 23 Desember. Tetapi ketentuan pengajuan eh, yang tidak memiliki bendahara pengeluaran ada lagi, yaitu pembayaran uang makan dan lembur tanggal 1 sampai dengan 15 Desember 2024 menggunakan SPMLS pada penerima dengan tambahan frase pembayaran uang makan atau lembur tanggal 1 sampai dengan 15 Desember 2024. Untuk yang 16-31 Desembernya menggunakan SPMLS pada penerima dengan menyertakan SPTJM dengan ditambahkan frase pembayaran uang makan atau lembur tanggal 16 sampai dengan 31 Desember 2024. Terhadap pembayaran uang makan dan lembur tanggal 16 sampai dengan 31 Desember, PPK memperhitungkan kesesuaian pembayaran dengan kehadiran pegawai. Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran, PPK wajib menyetorkan ke kas negara. Lanjut dulu, saudara. Untuk permohonan TUP tunai atau
TUP KKP dan SPM UP Tunai, TUP Tunai, dan GUP. Pengajuan permohonan persetujuan TUP Tunai dan TUP KKP paling lambat 3 Desember. Permohonan TUP Tunai dan atau KKP dengan melampirkan seperti biasa ya rincian rencana penggunaan TUP Tunai atau KKP. Yang kedua surat pernyataan dari KPA. Untuk persetujuannya sendiri di KPPN paling lambat 4 Desember. Ini tadi kembali ke yang uang makan di TUP kan juga paling lambatnya ini tanggal 3 ya perhitungannya. Rincian penggunaan TUP tunai termasuk rencana pembayaran uang makan dan uang lembur bulan Desember 2024. TUP-nya seperti tahun lalu juga, sepertinya ini kan sudah 3 tahun ya, 3 tahun terakhir memakai mekanisme ini. Mudah-mudahan eh, Satker semua lancar ya, sudah familiar. Untuk SPM UP atau UP tunai GUP paling lambat ya terakhir untuk SPM GUP yaitu tanggal 6 Desember tahun 2024. Untuk penyelesaian di KPPN-nya sendiri tanggal 10 Desember. Ini tapi kalau eh, paling paling kalau memang lancar ya sepertinya dan lain sebagainya biasanya langsung kita selesaikan pada hari itu juga atau kalaupun tidak mungkin besoknya bisa kita selesaikan. Adapun penyampaian SPM TUP tunai dilampiri dengan surat persetujuan pemberitahuan TUP tunai dari Kepala KPPN. Jadi pada saat pengajuan SPM TUP-nya seperti biasa juga ini ya sudah hal yang biasa bahwa untuk pengajuan SPM TUP tetap walaupun di kami ada ya untuk surat persetujuannya akan tetapi untuk demi kelancaran di FO untuk eh, membuka jadi satu sekalian ya. Jadi pada saat memeriksa SPM-nya. Selanjutnya, ketentuan pengajuan kembali perbaikan SPM oleh Satker karena penolakan. Ini ada 2 hari kerja, misalkan tanggal 26, tanggal 6 itu yang penting sudah OTP SPM. Jadi kalaupun ada penolakan ada 2 hari kerja untuk perbaikan. Ini hal yang sudah lumrah juga. Ya, tapi mudah-mudahan dalam sekali OTP sudah bisa langsung diterima ya. Nah, untuk penolakan sendiri setelah tanggal 6 diajukan paling lambat tanggal 10 Desember. Itu 2 hari kerja setelah tanggal 6. Selanjutnya, eh, SPM LS non-kontraktual untuk pembayaran honorarium, tunjangan termasuk tunjangan kinerja bulan Desember 2024, vakasi dan penghasilan PPNPN, penyampaian ke KPPN-nya dari tanggal 2 sampai dengan 13 Desember. Untuk di kami sendiri tanggal 17 untuk penyelesaiannya. Pengajuan kembali perbaikan itu sama juga 2 hari kerja setelah penolakan. Jadi untuk hari terakhir setelah tanggal 17 paling lambat diselesaikan di kami tanggal 20 ya. Honorarium antara lain berupa honorarium terkait operasional satker dan honorarium terkait output kegiatan. Adapun tunjangannya termasuk tunjangan kinerja bulan Desember 2024, SPM LS non-kontraktual yang disebut di atas untuk bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan dengan melampirkan SPTJM sepanjang tidak melampaui pagu anggaran yang tersedia dalam DIPA. Perda pembayaran tunjangan kinerja untuk bulan Desember 2024, PPK memperhitungkan kesesuaian dengan kehadiran pegawai tadi ya. Dalam hal kelebihan, store ke kas negara untuk tadi yang kan lanjut. SPMLS non-kontraktual lainnya. SPMLS non-kontraktual selain honorarium, tunjangan termasuk tunjangan kinerja bulan Desember 2024, vakasi dan penghasilan PNPN diajukan paling lambat ke KPPN tanggal 18 Desember, batas akhirnya penyelesaian 23 Desember. Ini mungkin tahun lalu ada kejadian yang mungkin salah satu satker mengira batas akhirnya di yang setelahnya, padahal untuk SPM tersebut diajukan seharusnya pada jendela
yang sebelumnya. Jadi kalaupun emang ada ragu untuk apakah SPM LS ini masuk ke kategori yang mana, silakan koordinasi dengan CSO atau teman-teman di KPPN untuk menghindarkan penggunaan dispensasi SPM ya. SPM LS non kontraktual ini termasuk antara lain gaji susulan, SPM kurangan gaji, gaji terusan, uang makan, uang lembur, perjalanan dinas untuk pejabat pegawai penerima hak, SPM KP, SPM KB, SPM KC, SPM IB, dan SPM PP. Lanjut. Adapun untuk SPM LS kontraktual, batas waktu penyeles, batas waktu pengiriman ke KPPN untuk non SPM LS kontraktual sampai dengan 30 September ini paling lambat diterima 7 Oktober. Untuk 1 sampai dengan 15 Oktober, paling lambat 22 Oktober. Jadi ini jendela SPM-nya lebih lebih banyak ya dibanding pada yang pendaftaran kontrak. Ini mungkin kita nanti tetap kita infokan untuk batas-batas akhirnya. Itu bisa mulai dilihat dari Ombudsman, dari Satker masing-masing, batas waktu penyelesaian SPM-nya disesuaikan dengan, mungkin kalaupun ada satker-satker misalkan punya berapa kontrak, 5 kontrak, mungkin bisa segera disusun, eh, lihat dari jadwal pengiriman SPM ini ya. Selanjutnya untuk 16 sampai dengan 31 Oktober, paling lambat 7 November, diajukannya yang tanggal 1 sampai dengan 15 November, paling lambatnya 22 November, ini semua di jam kerja ya. Adapun untuk jam kerja sampai dengan bulan November masih OTP-nya sampai dengan 15.00 ya. Tapi untuk bulan Desember pembukaan OTP-nya sampai dengan 17.00 untuk mulai bulan Desember. Ini mungkin bisa dibaca nanti ya. Lanjut. Untuk penyelesaian uang persediaan jenis GUP nihil atau PTUP. Penyetoran sisa UP atau TUP di rekening bendahara. Bendahara pengeluaran menyetorkan sisa dana UP TUP tunai tahun anggaran 2024 kas negara paling lambat 31 Desember 2024 pada pukul 22 waktu setempat. Jadi saya ingatkan kembali untuk sisa setoran UP TUP paling lambat tanggal 31 Desember ya untuk setoran UP dan TUP-nya. Walaupun SPM nihilnya masih bisa diajukan sampai dengan Januari, 8 Januari ya. Nah, tapi dari tahun lalu sih sebenarnya untuk KPPN Sintang untuk SPM nihil mudah-mudahan bisa diselesaikan sebelum tanggal 31 Desember. Dan untuk penyetorannya juga eh, sudah mulai nanti pas bulan Desember mulai dihitung ya, disetorkan pada tanggal 31 Desember. Ini ketentuannya itu satu, bendahara pengeluaran wajib melakukan pencocokan data dengan KPPN sebelum melaksanakan penyetoran untuk mengetahui kebenaran sisa dana UP atau UP tunai yang harus di-store. Selanjutnya, KPA menyampaikan hasil pencocokan saldo UPT-UP tunai posisi sampai dengan 31 Desember jam 15 waktu setempat ke KPPN. Nah, ini untuk di KPPN sendiri nanti ada rekapitulasinya yang harus dilaporkan ke Direktur PKN. Selanjutnya, untuk ketentuan SPM GUP nihil atau PTUP yang disampaikan setelah tahun anggaran 2024 berakhir, pada uraian SPM ditambahkan frase pengesahan atas pertanggungjawaban UP TUP tunai tahun anggaran 2024. Mudah-mudahan seperti tahun lalu ya untuk GUP nihil dan PTUP-nya sudah selesai sebelum tanggal 31 Desember. Adapun untuk penyetorannya saya ulangi kembali, penyetoran sisa UPTUP itu yang ada di rekening bendahara paling lambat 31 Desember. Ini untuk batas waktu penyelesaian 10 Januari ini di kami, di KPPN untuk pengajuan yang
kalau melewati tahun anggaran SPM nihilnya. Adapun penyelesaian UP untuk satker yang tidak memperoleh DIPA pada tahun anggaran berikutnya, namun masih terdapat UPT-UP yang belum dipertanggungjawabkan dan atau sisa UP tunai yang belum disapai. Disetorkan nanti kita eh, ke KPA-nya ya. Lanjut. Jadi saya ingatkan kembali ya untuk eh, penyetoran UP ya, paling lambat penyetoran UP PTUP untuk tahun anggaran 2024 ini paling lambat tanggal 31 Desember. Jadi masih bisa lah harusnya ya. Lanjut. Untuk pembayaran dengan kartu kredit pemerintah. Nah, untuk KKP sendiri pengajuan selain yang memiliki perwakilan luar negeri ini berarti KPPN yang di KPN Sintang ya ini batasnya untuk TUP KKP tanggal 3 sama kan seperti UP tunai tadi di KPPN persetujuannya 4 Desember. Untuk penggunaan KKP sendiri dibatasi sampai dengan tanggal 16 Desember. Tetapi ini ada batas lagi untuk pengajuan sampai dengan tanggal 16 Desember ini SPMGUP, SPMPTUP KP-nya sendiri harus diterima di KPPN paling lambat tanggal 18 Desember 2024. Pembayaran dapat dilakukan menggunakan e-billing statement sementara atau koordinasi dengan bank penerbit KKP-nya. Ini untuk penerbitan SPM, SP2D-nya sendiri tanggal 20 ini di KPPN. BPP atau BP atau BPP melakukan pembayaran KKP kepada bank penerbit KKP paling lambat tanggal 31 Desember juga. Jadi SPM-nya misalkan yang diajukan tanggal 18 di kami selesaikan misalkan hari itu juga 18 Desember atau bisa juga tanggal 20 Desember. Itu ada batas waktu lagi dari bendahara ya untuk dibayarkan ke banknya untuk KKP-nya tanggal 31 Desember. Dan untuk saya ulangi untuk penggunaannya dibatasi hanya sampai dengan 16 Desember. Selanjutnya, pengeluaran beban DIPA BABUN ya. Ini sepertinya ada ya. Lanjut tuh, lanjut. Ini di KPA. Lanjut. Untuk batas dispensasi ini pengajuan dan eh, untuk kontrak ya. Sementara ini untuk pengajuan data kontrak atau perubahan data kontrak, permohonan persetujuan TUP tunai, pengajuan SPM dapat diajukan di luar batas waktu penyampaian setelah mendapatkan persetujuan pengajuan melewati batas waktu atau dispensasi. Persetujuan data kontrak atau perubahan data kontrak dan permohonan persetujuan TUP diberikan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Untuk persetujuan pengajuan SPM sampai dengan tanggal 23 Desember diberikan oleh Kepala Kanwil, berarti Kanwil Perbendaharaan Kalimantan Barat. Untuk persetujuan pengajuan SPM setelah tanggal 23 Desember diberikan oleh Direktur PA. Jadi ini akan tetapi walaupun ada batas-batas waktu di luar waktu dispen ini, mudah-mudahan kalau tidak ada misalkan blokir ya, harusnya sih sudah dapat diselesaikan sesuai dengan waktu batas-batas waktu yang sebelumnya. Ini biasanya kalau kalau bukan karena lalai atau tidak ingat batas waktu, biasanya karena blokir. Kalaupun memang karena blokir, inilah ya. Sedangkan untuk yang lupa atau dan sebagainya, mudah-mudahan tidak ada ya, karena selalu kita ingatkan di WhatsApp grup maupun di, kalaupun untuk yang kontrak mungkin masih bisa kita lihat ya untuk apakah apakah apa namanya apakah dapat diajukan sekarang atau ada apanya masih bisa kita lihat kalau untuk kontrak. Lanjut untuk mekanisme pelaksanaan anggaran pada akhir tahun anggaran
dan retensi biaya atau biaya pemeliharaan. Selanjutnya, ini sama seperti tahun lalu, mekanisme Erpata ya. Akan tetapi ini gambaran besarnya dulu ya untuk teknisnya, apakah sama dengan tahun lalu atau berbeda, kita belum ada sosialisasinya juga. Ini untuk mekanisme pelaksanaan anggaran pada akhir tahun anggaran, kerjaan kontraktual dan non-kontraktual darurat bencana, BAST tanggal 23-31 Desember menggunakan mekanisme Erpata. Adapun SPM penampungannya diajukan tanggal 17 sampai dengan 23 Desember 2024 sebesar perkiraan pekerjaan yang akan diselesaikan sampai dengan 31 Desember untuk pengisian Erpatanya. Adapun ada tiga kondisi ya untuk Erpata ini apabila eh, terselesaikan 100% sampai dengan akhir tahun anggaran. Ini tahun lalu rata-rata semuanya selesai sebelum tahun anggaran. Biasanya kalau contoh kecil ya untuk BAMA ya, bahan makanan di lapas atau biasanya bahan bakar kalau di tempat lain di BBM untuk um, Polres ya. Ini pembayaran untuk memindah bukan ke rekening penyedia. Adapun kondisi kedua tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran dan tidak diberikan kesempatan penyelesaian ke akhir tahun anggaran, pembayaran atas prestasi dan atau penihilan pengembalian ke RUN atas sisa pekerjaan. Ini yang kedua ini biasanya ada denda ya di SPM-nya. Untuk yang ketiga tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran dan diberikan kesempatan penyelesaian ke tahun anggaran berikutnya sepanjang memenuhi kriteria atau pemberian kesempatan paling lama 90 hari kerja. Dalam hal terdapat pernyataan yang tidak selesai namun tidak memenuhi kriteria RPATA, maka pengajuan lanjutan pekerjaan atas prestasi pekerjaan yang belum selesai untuk kegiatan kontrak tahun tunggal atau jamak berpedoman pada ketentuan masing-masing PMK atau undang-undangan sesuai sumber pendanaan, misalkan SBSN atau PLN. Mungkin sekarang tahun ini sepertinya untuk SBSN di Kabupaten Sintang tidak ada ya. Lanjut. Sedangkan untuk biaya pemeliharaan atau retensi menggunakan SPMLS, ini seperti tahun lalu juga dibayarkan apabila pekerjaan telah selesai 100%, yaitu asli jaminan pemeliharaan disampaikan PK pada PPSPM untuk masa pemeliharaan sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 atau melampaui tahun anggaran 2024. SPM yang disampaikan ke KPPN dilampiri surat pernyataan bahwa penyedia telah menyerahkan jaminan pemeliharaan kepada PPK serta mencantumkan nomor dan tanggal jaminan pada uraian SPM berkenaan. Adapun asli jaminan pemeliharaan ditetausahakan oleh PPSPM, jadi masih di Satker ya. Untuk pekerjaan yang tidak terselesaikan tetapi mensyaratkan pemeliharaan, pembayaran hanya memperhitungkan sebesar prestasi dari persentase porsi fisik dalam kontrak. Dua, jaminan pemeliharaan harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus sebagaimana diatur dalam PMK mengenai tata cara pembayaran atas beban APBN sebelum barang atau jasa diterima. Lanjut. Mungkin sementara dari saya sekian, dilanjutkan oleh Bapak Mursyid. Terima kasih kepada Pak Acep. Silakan kepada Pak Mursid untuk melanjutkan materinya. Terima kasih. Izin Mbak Bowi, apakah bisa terdengar dengan jelas ya? Terdengar dengan jelas, Pak. Baik, Bapak Ibu semuanya. Ya, ini izin langsung saja melanjutkan materi ini dalam satu barisan slide ya untuk pengaturan langkah-langkah akhir tahun ini. Namun sebelum terkait pengaturan terkait penyelesaian retro dan hibah langsung, izin juga ingin mengingatkan kembali tadi terkait setoran nanti karena sisa UPT itu terakhir tanggal 31 Desember ya. Itu mungkin Bapak Ibu juga harus dapat mencoba atau memanfaatkan ya kanal-kanal pembayaran non tunai, penyetoran non tunai. Jadi nanti opsi penyetoran melalui teller itu hanya sebagai opsi terakhir lah.
sehingga dapat menghindari keterlambatan penyetoran. Baik itu, untuk selanjutnya dalam langkah-langkah akhir tahun ini ada pengaturan terkait retur dan hibah langsung. Next, jadi yang pertama ini terkait retur, ini kan secara normal bahwa penyampaian surat ralat ini adalah di hari terakhir minggu ketiga bulan berikutnya. Nah, dalam hal retur nanti terjadi di bulan November dan Desember dan ba- batas waktu penyampaian surat ralat itu melampaui tanggal 19 Desember, ini apabila ingin kami bayarkan di tahun 2024, nanti surat ralat itu harus dapat disampaikan ke kami itu paling lambat tanggal 19 Desember, yang nanti akan kami selesaikan dengan batas akhirnya tanggal 23. Nah, dalam hal retur yang jangka waktu surat ralatnya melampaui tanggal 19 dan tidak disampaikan tanggal 19, ini nanti penyelesaiannya paling lambat tanggal 17 Januari 2025, nanti kami selesaikan di tahun anggaran 2025 ya. Namun untuk retro itu kami harapkan juga sudah tidak ada terjadi. Kami mohon tidak terjadi di akhir tahun nanti karena jangka waktu penyelesaiannya sangat pendek. Mohon untuk pemeriksaan supplier, terutama supplier banyak penerima dan supplier baru, untuk rekening-rekeningnya dipastikan aktif dan penamaan maupun nomornya dalam penyampaian supplier sudah sesuai. Selanjutnya terkait pengaturan hibah. Eh, ya. Jadi untuk penyelesaian hibah langsung ini juga ada beberapa pengaturan terkait hibah yang direalisasikan sejak tahun lalu maupun yang direalisasikan tahun 2024 ini. Jadi nanti ada pemisahan hibah langsung yang direalisasikan tanggal 1 sampai tanggal 20 Desember, hibah langsung setelah tanggal 20 Desember, dan hibah langsung dalam bentuk barang nanti akan ada pengaturan sendiri. Pengaturannya selanjutnya, jadi untuk penyelesaian administrasi hibah langsung ini, untuk yang dirasakan tanggal 1 dari eh, yang tahun anggaran yang lalu maupun yang tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 20 Desember, ini kan untuk permohonan surat izin pembukaan rekening ini paling lambat tanggal 20 Desember. Nanti akan kami selesaikan batasnya 24 Desember. Kemudian untuk revisi, ini juga paling lambat tanggal 27 Desember, yang akan diselesaikan juga hari itu oleh Kanwil maupun DPA nanti tergantung pengajuannya. Next. Kemudian untuk hibah yang transaksinya setelah tanggal 20 Desember, ini untuk permohonan surat izin pembukaan rekening paling lambat tanggal 30 Desember. Penyelesaian dari kami juga tanggal 30 Desember, kemudian usulan revisinya juga paling lambat tanggal 30 Desember dan batas penyelesaiannya tanggal 30 Desember dengan revisi itu berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara revisi. Next, terkait penyelesaian administrasi hibah langsung juga bahwa ada penekanan di sini karena memang waktunya tinggal 3 bulan lagi, jadi diharapkan penyampaian pengesahan hibah ke KPPN, SP2HL maupun SP4HL ini ke KPPN dilakukan secara periodik sekurang-kurangnya 1 kali setiap bulan untuk bulan Oktober dan November. Nah, ini jadi untuk dari satuan kerja yang sudah membuka rekening untuk tahun ini, jadi dari transaksi dari 1 Januari sampai tanggal 20 Desember ini, sudah ada beberapa dari KPU, dari Polres maupun dari Korem, ini dapat menyampaikan pengesahannya dari mulai bulan Oktober ini minimal 1 kali ya. Kalaupun revisinya masih dalam proses, minimal ada pengajuan pengesahan
penerimaan atau pendapatan hibahnya terlebih dahulu. Jadi untuk SP2L nanti sedangkan batas waktu terlambatnya itu SP2L realisasi 1 Januari sampai dengan 20 Desember maupun 20 sampai 30 Desember dan tahun yang lalu itu batas waktu penerimaannya adalah tanggal 7 Januari 2025 dengan penyelesaian nanti tanggal 10 Januari 2025 dengan penanggalan tanggal 31 Desember 2024. Selanjutnya, next. Nah, sedangkan untuk penyelesaian hibah langsung dalam bentuk barang ini nanti dan laporan keuangan nanti akan langsung eh, disampaikan oleh Pak Ucu dari Seksi Daerah kepada Pak Ucu nanti akan kami share. Terima kasih Mbak Bobi atas waktunya. Kami kembalikan. Ya, sama-sama Pak Mursid. Baik, selanjutnya Pak Ucu, kami persilakan untuk melanjutkan materinya, Bapak. Ya, terima kasih pada Pak Bowi dan Pak Acep, Pak Musid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk lanjut slide-nya. Sebelumnya. Slide sebelumnya lagi, Bang. Ini untuk yang ini, ya, Iba langsung. Nah, ini untuk yang, ini kami sampaikan daftar ya. Daftar untuk list hibah yang belum disahkan ya. Jadi begini, karena kenapa kami amat sangat berkepentingan ya, KPPN amat sangat berkepentingan, karena ada ada kewajiban dari kami itu untuk menyelesaikan hibah, terutama pengesahan ya. Pengesahan ini untuk selesai dalam tahun ini juga. Karena itu bagian dari IKU kami bahwa hibah itu disahkan tahun ini juga. Jadi kami minta tolong Bapak Ibu semua. Nih, jadi kami akan sampaikan daftarnya ya. Untuk hibah uang yang belum disahkan ya. KPU Sintang, KPU Melawi, Korem, Polres Sintang maupun Polres Melawi. Jadi ada 5 satker, mohon disegerakan juga tadi sekurang-kurangnya 1 kali setiap bulan untuk bulan Oktober dan November. Jadi yang untuk hibah uang disegerakan juga. Terus juga hati-hati dalam pengesahannya, itu juga harus lihat perjanjian hibahnya seperti apa. Terus saat merevisi juga harus dicocokin juga seperti apa. Terus misalkan ada uang-uang yang sudah dicairkan sebelum memang ketentuan secara ketentuan boleh ya. Untuk hibah itu hibah uang harus dipas-paskan lah, dipaskan bahwa harus dengan perjanjian hibahnya seperti apa dan jangan ketukar-tukar, jangan campur aduk dengan rekening-rekening yang dari RM maupun PNP sebagai contoh. Nah, terus untuk hibah barang ya, itu ada 2, Ubud Tebelian, ini jumlahnya masif ya, Ubud Tebelian, tolong segera di ini, ya kalau bisa ya seminggu 2 minggu inilah jadi diselesaikan. Korem juga, ini saya lihat ada Pak Habib tadi ya. Tolong Pak Habib, ini untuk hibah barangnya, karena kalau untuk hibah uang itu kan berjalan terus ya Pak, karena kan terkait pencairan. Kalau untuk yang hibah hibah barang ini cenderung lebih mudah. Kenapa? Karena sekali sudah ini sudah langsung masuk ke neraca masing-masing. Biar bisa jumlah sejumlah barang dalam bentuk nilai uangnya itu, nilai uang barangnya itu sudah tercatat di neraca Bapak Ibu masing-masing, terutama untuk hibah barang ya. Lanjut, Bob. Ini untuk akuntansi pelaporannya ya. Ini kami minta tolong juga. Lanjut, Bob. Ada kami juga ada monitoring ya, monitoring ini bahwa bagian dari IKU kami juga, kami minta tolong Bapak Ibu semua bahwa sama seperti yang saya sering sampaikan berkali-kali bahwa to-do list itu kalau di Kemenq itu seminggu sekali wajib bersih. Jadi tiap seminggu sekali itu pihak sekretariat kami itu ngontak kami. Kemarin juga saya dengar
saya dengar langsung tuh ini ya apa kok pertanahan ya. Nah, pertanahan dia tuh sudah mengadopsi langkah yang kami ini bahwa to-do list itu bersih tiap tiap minggu. Nah, kami minta tolong bahwa di penilaian kami juga penilaian IKU kami itu bahwa per sebulan sekali to-do list harus bersih. Ya kok ya? Ya di PR berapa PR terbaru tuh kan. Ini untuk penilaian kami di 2024 penilaian ya penilaian indeks kinerja utama kami, indikator kinerja apa utama kami tolong ya saling bantu ya kalau bisa jangan ditunda-tunda kapan beres langsung catat ini yang catat ya ini seperti biasa ya monitoring kan ya transaksi keuangan diproses dalam apa monitoring bolak-balik nah itu transaksinya untuk yang 30 September itu 17 Oktober terus yang 30 Oktober 15 November terus yang untuk apa 30 November 15 Desember nah jadi yang Desember sampai 24 Januari intinya apa sih kalau bapak-bapak ibu-ibu entah mau berlibur ya mau berlibur ke misalnya, mau umroh kayak mau apa kayak apa nah itu kan lebih tenang lah kalau kerjaan udah beres semua terus juga ada satu peninggalan dari saya nggak nyebut nggak akan sebut satkernya ada peninggalan dari kami apa uang kas di bendahara itu yang ada berlebih gara-gara telat setor nah itu yang seperti Pak Mursid sampaikan tadi batasnya 31 Desember jangan telat lagi karena itu sudah diisyaratkan ini akan ada sanksi ya akan ada sanksi nah, detailnya seperti apa belum keluar nanti kan pasti akan menjadi presiden buruk lah untuk ya kondusivitas kita dalam berinteraksi ya kalau udah sanksi kan kesannya kayak gimana kan pada kayaknya kita kok galak-galak kali teman kita jadi minta tolong ya, untuk kalau untuk rekon internal ya Wakfa, Wakbun, Bendahara, Wakfa, WKPB, Wakfa dengan pengelola piutang kan piutang contoh ada di Kejaksaan ya Pak ya. Kejaksaan sama polisi. Nah, itu ya tolong dirapihkan kalau untuk eksternalnya ke kami ya antara WKPA dan Wakbun kan kami benda umum negara ya. Itu sudah ada jadwalnya. Itu tadi 30 September, 17 Oktober sama ini sama semua jadwal tadi. Nah, terus SHR akan muncul jika tidak terdapat TDK rupiah, TDK COA atau ada diskresi dari kami dari apa sebagai kasih Vera itu kami bisa keluar SHR. Dan ingat kalau tidak keluar SHR akan ada sanksi GU terlambat. Kalau GU terlambat ramai dunia ini nanti kan. Gitu. Nanti bapaknya Naruto turun ke bumi lagi nanti. Jangan. Terus tidak terdapat kualitas data pada to-do list dan telah melakukan tutup periode permanen pada GLP. Nah, terus juga untuk penyusunannya memproses ya secara periodik ya. Jadi tolong dikontrol misalkan mau apa mau pembayaran apa kalau yang kira-kira tuh udah mepet-mepet akhir bulan jangan sampai ntar akhirnya transaksi itu transaksi Oktober tercatat di November ya. Tolong lebih inilah diperhatikan lagi kami minta bantuannya karena itu juga bagian dari penilaian IKU kami Pak. Nah, lanjut. Nah, ini sama ya detail-detailnya. Nah, LPJ juga nih. LPJ juga ya jangan ragu-ragu lah. Misalkan ada yang kemarin saldo awalnya atau saldo rekening kalian beda, ya saat kalian tinggal telepon ke kami. Kalau minta kita tolak lagi, nanti diajukan lagi. Jadi minimal kalau LPJ itu minimal Bapak Ibu pernah menyampaikan dulu ke kita. Setelah dikirim dari Satker, nah itu sudah masuk proses sebagai penyampaian LPJ. Itu tanda kutip terhindar dari sanksi. Tapi bukan berarti oh salah-salah kirim dulu, ya nggak gitu juga. Maksudnya kan juga eh, bagian dari upaya tidak menunda-nunda pekerjaan, ya kerja apa cepat, cermat, tepat ya. Nah itu 3 hari apa di kami juga ada batas waktu. Ya. Nah ini untuk yang akuntansi pelaporannya sama, terus Wabun, KPNKP, macam-macam ya daerah. Nah ini juga lanjut. Lanjut loh. Sebelumnya, coba. Sorry sebelumnya. Nah ini yang itu ya KPPN memastikan tidak terdapat transaksi tahun 2004 pada accession report. Nah ini ya ini akan muncul di BPK nanti ya. Jadi yang akan dikejar tuh satker nanti sama itu accession report itu BPK akan kejar langsung. Terus tidak terdapat belanja yang masih harus dibayar pada neraca lajur PLPN tahun 2023 atas semua transaksi invoice yang tidak menjadi SP2. Jadi tolong yang tanda kutip yang
yang void lah, yang emang nggak jadi apa macam-macam transaksinya, tolong dipastikan ini karena kami yang kena tegur ya nanti. Nah, itu kan kami butuh kerjasama dari Bapak Ibu semua. Jadi dari kami cukup. Terima kasih. Semoga menjadi perhatian kita bersama. Nah, yang pastinya di Bapak salah, pasti akan di kami kena salah saja. Jadi tolong diperhatikan. Mudah-mudahan rapi ke depannya. Dari kami cukup. Kalau ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ucu. Kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber, Bapak Acep, Bapak Mursid, dan Bapak Ucu. Untuk selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang ingin ada yang ditanyakan, bisa silakan untuk langsung saja menyalakan audionya atau menggunakan fitur raise hand ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. KPU Sintang, Iya Bapak, silakan Pak. Silakan disampaikan. mau tanya tentang, belum jelas tadi itu tentang pengesahan hibah. Minta penjelasan dari Pak Acep ke Pak itu tadi. Gimana tuh pengesahannya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Eh, Pak Mursid ya Pak ya yang menjawab. Silakan Pak Mursid. Baik, terima kasih tadi dari Pak Hermanus ya. Ini izin Pak Hermanus. Jadi untuk pengesahan hibah ini kan KPU sudah pengesahan pendapatan kalau tidak salah nih Pak. Jadi kalau sudah ada realisasi ya segera saja dilakukan pengesahan atas belanjanya atau apa ya belanjanya lah. Nanti penerbitan SPA tadi materinya Mbak coba SP2L atau apa itu. Kalau ada kesulitan dari pihak Satker dapat berkoordinasi ke CSO kami nanti ke KPPN terkait pembuatan itu di saktinya kan. Begitu Pak Herman, mungkin ada yang masih ditanyakan lagi Pak? Terima kasih Pak, cukup jelas. Terima kasih. Nanti Siap. Terima segera kasih. apa? Segera melakukan minta penjelasan ke KPPN lah. Terima kasih. Siap. Baik, terima kasih. Apakah masih ada lagi Bapak Ibu yang akan ditanyakan? Kami persilakan karena waktunya juga masih banyak. Dari PA Nangapino, Mbak. Iya, baik Pak, silakan. Tadi mati lampu sebentar, Mbak. Terkait pembahasan dari partai kebetulan mati lampu tadi cuman kami udah baca materi. Cuma ada satu poin yang ingin kami tanyakan, Pak, terkait mekanisme ini. Kalau untuk Erpata terkait yang akhir tahunnya itu udah jelas, cuman yang terkait retensi, Pak. Retensi itu pembayarannya kapan dilakukan, Pak? Kan kalau Erpata itu kontrak keluaran 31 itu kita ajukan maksimal di tanggal 23 untuk rekening penampungan. Nah, cuman untuk yang retensi karena menggunakan jaminan kalau di materi itu bagaimana mekanisme pengajuan kami, Mbak? Apakah tetap menggunakan penampungan, jaminan? Nah, kami belum terlalu terkait. Kembalikan tidak minggu sekali gitu kan. Oke, siap Pak Setiawan ya, PNA Pino. Untuk detailnya mungkin nanti bakal ada lagi ya Pak ya, tentang Pata khusus untuk Satker juga mungkin nanti ada, untuk KPPN juga ada. Jadi Erpata ini masih baru sneak peek aja ya, baru. Tapi kalau untuk dari sisi saya untuk tahun kemarin, jadi untuk retensi ini kan harus selesai dulu fisiknya ya. Lagi nanya saya. Kalaupun fisiknya masuk ke Erpata, berarti yang 5% untuk pembayaran terakhirnya itu masuk juga ke Erpata, biasanya seperti itu. Detailnya nanti apakah ada hal lain kayak seperti tahun sebelumnya, misalkan di bawah 50 juta cukup pakai SPTJM atau semua harus masuk Erpata, kita masih nunggu instruksi lebih lanjut. Itu aja sih sementara Pak. Baik, Pak. Cukup jelas ya Pak ya? Terkait cukup jelas, cuman terkait berarti ada penjelasan lanjutan, Pak ya. Soalnya kemarin pas pendaftaran kontrak itu emang kami belum melakukan termin Erpata, Pak. Iya, nanti mungkin ada biasanya dibuka misalkan adendum. Ya nanti kita lihat gimana proses teknisnya untuk tahun ini seperti apa, karena memang kemarin di sosialisasi dari pusat juga memang Erpata nanti dipisahkan.
Seperti tahun-tahun sebelumnya untuk Airpata biasanya ada berseri-seri itu, ada Pak. Bisa diikuti oleh satker langsung juga kadang. Ya, itu aja dulu Pak. Baik, Pak. Makasih, Pak ya. Iya. Oke. Ini Pak Hermanus masih monitoring, Pak? Pak Masih, Herman. masih, masih. Iya, Pak, ini minta tolong, Pak. Jadi kan makin itu uang ada di rekening, itu kan pasti akan ada jasa giro atau bunganya, Pak ya. Ya, Pak. Nah, itu tadi jasa giro yang diperoleh dari rekening hibah disetor ke kas negara, Pak. Kalau memang ada itunya, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian hibah atau dokumen yang dipersamakan. Jadi maksudnya tadi, jadi tolong tuh juga akan jadi perhatian juga Pak. Nanti kalau pasti yang dapat hibah itu akan ada pemeriksaan entah dari inspektorat Bapak atau dari BPK atau macam-macam. Ini tolong tolong dicermati Pak. Jadi maksudnya itu juga untuk revisinya juga tadi untuk PA KPA pada Kementerian Lembaga itu ya KPA ini melakukan penyusunan pagu belanja yang bersumber dari hibah langsung yang dibawa ini untuk disahkan lah ya, itu revisi-revisinya kan berarti kan dana yang udah kecatat nih, nah itu kan dicatat setinggi-tingginya sebesar perjanjian hibah Pak. Misalkan hibahnya dapatnya berapa, setinggi-tinggi. Nah itu kan nanti persyaratannya kan nanti biasalah ringkasan naskah perjanjian, nomor registernya, persetujuan pembukaan rekening macam-macam kan. Terus surat pernyataan KPA bahwa perhitungan dan penggunaan dana hibah sesuai standar biaya dan peruntukan. Jadi nggak bisa juga kita mentang-mentang hibah ya tetap kita ngacunya ke standar biaya Pak dan peruntukannya apa peruntukannya berarti kita mesti lihat di perjanjian hibah ya Pak gitu nanti untuk yang sifatnya multi years ya kalau yang hibah ini Bapak multi years Pak sampai 2025 Pak ya, kalau nggak salah Pak ya. Ya, sampai 2025. Dan Nah itu yang apa? Jasa gironya kami langsung pakai auto debit, Pak. Jadi langsung dia oh di ya apa? Di ya gitu ya dalam itu perjanjian dalam siap-siap perjanjiannya. di perjanjian hibah boleh boleh langsung dipakai Pak ya. Ya, Oh ya aman lah itu berarti ya misalkan nanti kalau misalkan ya ada lebihnya apa macam kan itu kan bisa bisa tertulis oh ini dari jasa giro atau apa kan itu kan muncul di LPJ nanti kan gitu di LPG. ya. Nah, jadi maksudnya tolong lebih cermat lagi. Nah, terus kalau yang untuk multi years Pak, revisi penambahan ini dapat digabungkan dengan revisi penambahan Pagudipa dari rencana penerimaan hibah langsung tahun berikutnya. Itu kan nanti minta tolong ya bisa Bapak konsultasi ke kanwil kami Pak. Ini kan kalau revisi kan kewenangan di kanwil kami Pak. Misalkan Ya, yang siap. untuk ya ini kira-kira kalau untuk pilkada ada kemungkinan PSU Pak. Jangan Pak ya. Ada jadwalnya nggak kalau di KPU Pak? Jangan sampai terjadi lah Pak, Nah, repot ngurusnya. nggak maksudnya kalau kalau PSU berarti kan melewati tahun anggaran Pak ya? Mungkin nggak? Dia tetap enggak lewat Pak. Nah, tetap di Besok 2024 Pak ya? Tetap di 2024 ya, ya? tetap tetap 2024. Ya, itu tadi. Jadi maksudnya ya berarti kalau tetap berarti direvisi setotal setotal naskah perjanjiannya Pak berarti Pak. Perjanjian Ya, hibah Pak ya. Kita tolong yang KPU lain juga ya kalau bisa didengerin nih yang di penyampaian kalau termasuk satker tadi kami ulangi lagi satkernya adalah KPU Sintang, KPU Melawi, Korem, Polres Sintang, Polres Melawi. Jadi memang sudah rutin kalau udah ada pilkada, terutama pilkada ya, itu banyak bantuan masuk dari hibah-hibah, nah, juga untuk eh, Polres juga untuk bantuan pengaman, Korem juga bantuan pengamanan. Ya tolong dicermati bahwa apapun ceritanya, kita ini kan akuntansi sudah rapi, harus tercatat dengan akuntabilitasnya sudah sudah ini. Terus kalau untuk SP2L-nya tadi ya seperti biasa kan pakai aplikasi Sakti biasa, terus ya biasalah disampaikan KPPN, ya hard copy-nya, apa ADK-nya yang terus juga surat pernyataan telah menerima hibah langsung, terus juga kopi rekening koran atas hibah. Jadi itu detail Pak, terus kopi surat penetapan register hibah untuk SP2L pertama kali, terus kopi surat persetujuan pembukaan rekening untuk SP2L pertama kali. Jadi berikutnya udah nggak perlu lagi Pak. Ya, jadi dalam hal itu tidak dapat melampirkan dokumen persetujuan pembukaan rekening, maka dapat menggunakan surat pernyataan penggunaan rekening hibah, Pak. Rekening bendara untuk hibah sebagai dokumen yang pertama. Karena kan sudah buka rekening semua ya, Pak Mursid ya.
sudah aman ya, Sudah, sudah aman. Jadi sudah. tinggal itu ya Pak, tinggal revisinya tolong lebih cermat. Karena kan ngeri kecampur Pak ya. Oh kemarin tolong bendahara PPK, PPSPM duduk bareng. Ini yang kemarin dipakai buat ini yang mana? Ini yang buat ini mana mana. Jadi jangan sampai yang kepakainya apa? Jangan sampai RM nyedot dana hibah atau hibah nyedot dana RM akhirnya nggak balance Pak secara pembukuan, repot nanti rame-rame. Ya kan? Karena kan uh, setiap kali ada apa, gawe besar, pekerjaan besar, kegiatan besar ini itu akan dilanjuti oleh pemeriksaan biasanya Pak dari pihak apa dari pihak BPK atau gimana itu pasti akan jadi concern bersama itu akan dikontrol terus nanti akan dibahas nanti kita akan naik juga nanti tripartit Kemenq dengan KL dengan KL eselon 1 nah itu akan panjang terus Pak jadi kalau bisa masalah jangan dari kita dari orang lain silakan tapi jangan dari kita gitu Pak saya inginnya secara pembukuan dari Kabupaten Sintang tuh Rapi Jali Pak, oleh Islam Betawi Rapi Jali nggak ada ini. Oke, makasih Pak ya. Oke, terima kasih sama-sama Pak. Baik, terima kasih Pak Ucu atas tambahannya. Em, Bagi Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya, kami persilakan ya Bapak Ibu bisa melalui fitur raise hand atau mengetik di kolom chat atau langsung menyalakan audionya saja. Monggo Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik Bapak Ibu, apabila sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, apabila di kemudian hari terdapat yang ingin ditanyakan, Sebentar, bisa sebentar lagi langsung saja. Mbak Bowi tambah bentar. Ya, Jadi kan ya untuk Pak, silakan Pak. kan yang tadi pertanyaan terkait Airpata ya, yang nanti Insya Allah Pak Acep akan ada materi lagi tersendiri, bisa jadi dengan itu. Juga mengingat kalau yang misalkan kayak pernah kejadian zaman Pak Budi ya, ada kantor datang ya mau yang nanya detail soal apa dulu masih bank garansi dan lain-lain ya. Ya tuh kalau bisa ya tuh Pak datang ke sini misalnya datang konsultasi itu nggak usah bawa rekanan, nggak usah bawa vendor, nggak usah apapun untuk meyakinkan pekerjaan karena ranah kita tidak sampai ke situ dan pastinya akan apa untuk personil-personil lain di luar ini, di luar petugas yang kita kenal, yang kita ini itu tidak diizinkan masuk ke dalam. Jadi biar apa untuk pengertiannya bahwa kami dalam rangka menjaga integritas, apa mencegah gratifikasi dan anti korupsi juga. Jadi kami minta tolong kerjasamanya langkah akhir tahun ini tidak di apa tidak di apa cemari dengan hal seperti itu. Ya, karena waktu itu eh, vendor-vendor tuh datang kita suruh tahu di luar Pak. Malah kita di luar pagar lah tuh ini. Kami disangkain ntar ketemu sama vendor yang tidak dibolehkan Pak. Terima kasih Pak. Cukup Pak Cep dari saya Pak Cep. Siap, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ucu atas tambahannya. Untuk Pak Mursid dan Pak Acep, apakah ada yang ingin ditambahkan lagi Pak? Cukup sebentar. Cukup Mbak Bowi saya kira udah lengkap tadi. Ya, baik. Baik, Bapak Ibu, apabila nantinya akan ada yang ditanyakan lagi, bisa langsung saja untuk menghubungi kami, bisa ke Mbak Iswa, ke Mbak Sukma, ataupun ke saya, dan ataupun ke Pak Acep.
Bapak Ibu yang kami hormati, tibalah kita di penghujung acara pada pagi ini. Semoga ilmu dan informasi yang kita terima hari ini dapat diimplementasikan dengan baik di akhir tahun nanti. Saya mewakili panitia yang bertugas hari ini, memohon maaf apabila terdapat ketidaksesuaian pada acara hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengingatkan kembali Bapak Ibu, bagi yang belum mengisi daftar hadir, bisa segera untuk mengisi daftar hadir yang telah kami kirimkan melalui kolom chat via Zoom ataupun di grup helpdesk. Terima kasih.